Semoga musik ini bisa menyematkan teman-teman yang lagi berpuasa di sini. Saya setiap kali kalau dengar musik ini, kepalanya udah goyang-goyang, right? So I will quickly share my screen on my PowerPoint presentation. Welcome everyone for my session today. As Dara mentioned, I work in LinkedIn sebagai seorang talent and learning consultant untuk Indonesia. Now, basically saya ini mungkin sedikit cerita. Saya orang Indonesia, lahir di Indonesia, tapi besarnya di Singapura. Sudah lebih dari 20 tahun di Singapura. Dan kebetulan banget juga sudah menjadi warga negara asing, tapi jiwanya masih jiwa Indonesia. So not to worry. Okay. Now, the agenda for today's workshop definitely will be introduction. Apakah LinkedIn itu, ya? Dan juga bagaimana kita bisa define professional brand kita masing-masing, bagaimana kita bisa build LinkedIn profile and professional network at the same time, and bagaimana kita bisa memakai network kita di LinkedIn untuk connect ke kesempatan-kesempatan di sana untuk opportunity. Last but not the least, yang menurut aku lumayan relevan ini untuk mencari pekerjaan atau internship opportunity maupun sekolah-sekolah di LinkedIn atau company-company di LinkedIn. Right? Now, let's quickly move on. Kalau kalian lihat di page ini, kalau di Facebook, biasanya orang-orang nulis komen tuh seperti ini. I like donuts, right? Kalau di Instagram, here is a cool photo of my donut. Kalau di Pinterest, here's a donut recipe. And kalau di Spotify, I'm listening to donuts, right? WhatsApp, anyone want a donut? Because it's a communication messaging platform. Now, on a LinkedIn, biasanya itu ada mindset profesional yang perlu dibawa. Jadi pertanyaannya bisa berupa, I hope to operate a donut franchise one day. Atau I'm looking for a job at a donut company. I have 3 years of experience making donut. My top skills are donut production and sales. And here are 3 recommendations from former donut colleagues. Now, I want to quickly talk to you about how you can build your professional network and connect to opportunity. So, on LinkedIn, kita sudah mempunyai lebih dari 50 juta employers, ya, company-company, dengan berjuta-juta open job opportunity setiap harinya. Dan sudah ada lebih dari 700, sekarang sudah 800 juta profesional across 200 negara on LinkedIn. Jadi, in the world, we are the biggest social media platform for professional. Just remember that. And sudah ada hampir 3 juta grup di LinkedIn yang bisa membantu kalian untuk grow komunitas-komunitas kalian. Right. Ada beberapa terminologi yang saya mau share hari ini seperti workforce, connection, network, referral. Mungkin saya mulai dari nomor 4. Referral itu biasanya when a job seeker direkomendasikan ke sebuah kesempatan career opportunity by someone in his or her network. So this is what we call referral. Network, layaknya yang kalian tahu juga, is a connected community of people. Connections, basically kontak-kontak di LinkedIn. You can add connection by sending invitations to other people on LinkedIn. Workforce, seperti saya yang sudah bekerja dan mempunyai pekerjaan, people who are currently working, okay, or available for work in a specific region. Now, how do you define your professional brand? Sebelum itu, kita mulai dulu dengan pertanyaan, what makes a good brand, ya kan? Dan bagaimana kita bisa identify personal brand kita sendiri dan menunjukkan bahwa we are the right choice. If you take a look at Apple phone, iPhone, a brand is actually a company's promise to its customer. For example, kalau kamu beli iPhone 10, iPhone 12, promise-nya itu mungkin mendapatkan resolution, picture yang lebih bagus, mungkin ukuran handphonenya lebih compact, baterainya lebih long lasting dan sebagainya. Right. So this is company's promise, which is Apple's promise to its customer.
right? It also tells customers what they can expect from the company's product dan service. Lastly, it shows bagaimana sih produk mereka itu unik, lebih unik dari kompetitor-kompetitornya mereka. Nah, kalau teman-teman di sini yang suka memakai sneakers, di sini kalau kita bandingin Nike dengan Adidas, bagaimana sih kalian decide between Nike atau Adidas, right? Mungkin dari segi nyaman kalau dipakai, atau dari segi desainnya lebih keren, atau mungkin mau di resell lagi, harga reseller yang lebih bagus tuh Nike apa Adidas dan sebagainya, right? So, kembali ke diri kamu. Bagaimana sih kamu bisa menjadi seorang Apple atau seorang Nike, oke, atau seorang Adidas? Who you are you, right? So the question is, do we have our own brand? Yes, kita mempunyai brand diri sendiri, right? Mungkin kalau brand saya pribadi, seorang warga negara Indonesia yang sudah berdomisili di Singapura secukup lamanya, 20 tahun, sudah bilingual, English, Indonesian, kuliah di luar negeri, kerja di LinkedIn, perusahaan MNC dan sebagainya. Itu mungkin brandingnya saya. Dan saya juga suka, hobinya juga suka yang lebih kreatif, suka gambar dan sebagainya. Mungkin brandnya Kak Dara lebih ke public speaking atau mungkin event management, seseorang yang suka create virtual webinar session, for example. Now, it basically menunjukkan ke orang-orang apa yang mereka bisa expect dengan bekerja dengan kamu, alright? Itu brandnya kamu, and itu juga menunjukkan seberapa unik. For example, Laila tuh, ini saya lihat di screen saya ada Salwa juga, ya, ada Dial atau Anwar Daud, for example. Kalian seberapa unik kalian dari teman-teman kalian, teman-teman di bangku sekolah dan sebagainya. And you can actually shape your brand by the way you present yourself to others, right? Present yourself to others nggak cuma dari cara berpakaiannya, tapi juga in terms of profil yang dilirik oleh orang di LinkedIn profile itu, sebenarnya dengan ngelihat profil itu orang juga udah kebayang seorang Dara itu seperti apa gitu. Nah, this is what we mean by personal branding. Okay? Now, the value of your brand. Kenapa milih Fernando? Kenapa milih Dara gitu ya? Of course, sebelum employer atau college atau sekolah decide who to choose, mereka mau lihat apa sih yang bisa kita berikan ke mereka, apa yang bisa kita bawa di meja dan sebagainya. What can they expect from you? Nah, dengan adanya realization seperti ini, kita juga bisa align diri kita sendiri. Kita bisa menunjukkan kenapa kita the right choice, why we are the right choice, why they should pick us, right? Now, di sisi ini, di aspek ini, kalian bisa menunjukkan dari segi skill. Skill itu bisa berupa hard skill atau soft skill, keterampilan lunaknya kalian. Okay? It can be leadership skill, time management, project management, stress management. Itu soft skill. Technical skill mungkin teman-teman di sini ada yang bisa Adobe Photoshop, Illustrator, atau mungkin software-software untuk IT, for example, atau mungkin Microsoft Word, Excel. Ini technical skill. Nah, network juga. Siapa networknya kalian di LinkedIn, teman-temannya kalian di LinkedIn, connectionnya siapa, dan juga mungkin bisa ditambahkan dengan keterampilannya kalian, skillnya kalian selain hard skill dan soft skill itu, mungkin ada pengalaman yang lain yang bisa ditambahkan. Oke. And juga value-nya kalian sebagai seorang personal, individual, dan profesional. Oke. Apa sih yang penting untuk kamu dan di hidup kamu? Professional life maupun personal life. Oke. And personal goal-nya kamu apa? In the next 2 tahun, 10 tahun, mau kemana? Mau jadi apa? Mau belajar apa? Mau kerja di mana? Oke. So this shapes your personal brand as well. Di LinkedIn itu kamu bisa membuat sebuah LinkedIn profile yang strong, oke, yang kuat. Salah satunya kamu bisa stay active on LinkedIn, right? Untuk build your online presence. Karena LinkedIn itu kan yang tadi saya share,
sebuah social media untuk profesional. Tapi at the same time, hati-hati juga dengan post-post yang kamu share di LinkedIn yang mungkin bisa membawa dampak negatif ke kalian dan membawa dampak negatif ke professional brandnya kalian. Okay, now first of all, set up your account. Okay, kalau teman-teman di sini yang belum punya LinkedIn profile, bisa ke linkedin.com, okay, on a desktop, atau bisa download the mobile application. Alright, now ada perbedaan profile dengan resume. Mungkin minggu lalu kalian bedah CV. Aku mau kasih tahu perbedaan yang paling besar itu adalah kalau LinkedIn profile itu istilahnya berbicara ke semua potential employers. Tapi kalau resume itu biasanya ditujukan ke satu employee. Jadi cakupannya lebih besar, jaringannya lebih besar. Nah, kalau LinkedIn profile, kalian bisa menunjukkan detail, lebih banyak detail seperti skill, project, interest, mungkin sertifikasi yang sudah pernah didapatkan, dan lain-lain. Dan juga di LinkedIn layaknya sosial media yang lain, kalian bisa berinteraksi dengan profesional dan employers yang lain, bisa belajar dari mereka, dan kalian bisa kontak-kontakan juga, bisa send connection request juga. And lastly, kalian bisa minta rekomendasi atau endorsement dengan connection-nya kalian. Mungkin dari dosen-dosen kalian, atau mungkin teman-teman yang pernah bikin project bareng yang kebetulan banget kamu berkontribusi lumayan banyak dan bagus di pekerjaan itu, dan mungkin kamu mau minta good words dari mereka. Okay? And of course, picture speaks 1,000 words, ya. Kadang kan kalau kita di Instagram, kalau ada yang add nggak ada foto, kita males ya, males accept connection request-nya. Layaknya di LinkedIn juga, right? Members dengan profil foto akan mendapatkan up to 12 kali lebih banyak view dan 9 kali lebih banyak connection request. Oke. Untuk tips ngambil foto yang bagus, biasanya coba cari background yang tidak terlalu distracting. For example, saya lihat di screen di sini ada Laila tuh, ini backgroundnya off-white, lumayan bagus, tapi mungkin lightingnya bisa diperbagus, mungkin bisa pakai ring light, dan kalau dari segi proporsi 2/3 dari lingkaran itu difokuskan ke muka kamu gitu. Dan namanya ini juga professional brand. Jangan foto dengan kucing kalian, jangan foto dengan teman-teman. Ini kan professional brand. Nanti orang bingung, Dara tuh yang mana ya gitu, ya kan? Terus kamu bisa menunjukkan bahwa kamu seorang yang friendly. Nggak perlu senyum selebar foto ini, tapi kalau memang kamu terbiasa senyum, tunjukkan bahwa kamu itu orang yang friendly. Oke, now di LinkedIn profile itu ada beberapa section yang perlu dilengkapi, seperti location. Misalkan kalian ada yang di Surabaya atau di Semarang, tolong dimasukkan lokasi yang benar, ya. Kalau memang lagi sekolah, kalian bisa masukin the school name in the LinkedIn profile, dan juga kalau ada pengalaman kerja bakti, sosial, charity, dan sebagainya, kalian bisa masukin volunteer experience juga. And of course, yang paling penting ini untuk kalian yang masih di bangku sekolah, education-nya kalian dan certification. Dari segi skill, yang tadi saya sempat share, hard skill dengan soft skill. Kalau punya, dimasukin aja, tapi kalau nggak punya, jangan ngaku-ngaku punya skillnya. Oke, nanti kalau ditanyain agak ribet. Dan kalau ada grup atau komunitas yang kalian take part atau participate, kalian bisa masukin di under organization juga. Oke? Now, basically kalau saya search profile di linkedin.com search, ini akan keluar at the very beginning. Jadi kalian juga mesti strategize. First impression yang kalian itu apa? For example, kalau kita lihat di foto di sebelah kiri ini, dia nulis design thinking meets social impact meets business strategy. Ini mungkin adalah first impression yang dia mau tunjukkan ke orang-orang di luar. Layaknya kalau kalian lagi nyari internship opportunity, for example, kalian bisa masukin di sana. Jadi sekali mereka search nama kamu, mereka juga tahu, oh, looking for opportunity. Seperti itu. Oke.
Nah, di LinkedIn profile itu juga ada namanya summary section. 1 atau 2 kalimat bisa dipakai untuk menunjukkan siapa sih seorang Fernando, for example. Dan 3 sampai 5 kalimat bisa describe experience, pengalaman, maupun top skill dan passion-passionnya kalian itu apa. And lastly, 1 sampai 2 sentences bisa ditulis untuk future goal-nya kalian. Let's say, kedepannya kalian aspirasinya mau jadi apa, mau menuntuti apa, dan sebagainya. Jadi, orang-orang yang connect dengan kamu juga ada common interest-nya di sana. Oke? Nah, saya sekarang mau mengajari bagaimana kalian bisa mulai membangun network di LinkedIn. Oke. Now, did you know that 50% of hires, maksudnya orang-orang yang di-hire or di-employ oleh company itu datang dari personal connection. Nah, di LinkedIn ini kita ada first degree connection. Jadi orang yang directly connected to you. Kayak saya dengan Dara, Kak Dara. Kak Dara itu first degree connection-nya saya. Nah, mungkin tetangganya Kak Dara itu menjadi second degree-nya connection-nya saya. Dan mungkin tetangganya punya tetangga itu third degree connection gitu. Nah, the power of LinkedIn is very very strong ya. Karena even kalau let's say yang first degree nge-like posting third degree dan kebetulan banget aku connected dengan first degree orang ini, aku bisa tahu loh sebenarnya yang first degree ini connect third degree itu. Dan aku bisa klik on that third degree profile dan tidak ada limitation. Jadi this is the power of LinkedIn. Aktivitas kalian di LinkedIn itu bisa dipantau dan dimonitor oleh orang-orang di sana. Nah, untuk send connection request, kalian mungkin bisa customize invitation-nya. Misalkan kamu mau kenalan dengan saya dengan maksud ABC. For example, itu bisa, "Hi Fernando, I found your profile. I would like to know more about LinkedIn. I know that you work in LinkedIn. Feel free to accept my connection request. I would like to find out more information from you." Dari sana, sebelum saya accept connection request, at least saya juga udah tahu intentionnya kamu itu apa gitu. Nah, di LinkedIn juga layaknya Facebook. Facebook itu kan ada section people you may know, ya, orang-orang yang kamu kenal gitu. Di LinkedIn sebenarnya juga ada existing connection. Nah, ini bisa berupa teman-teman kamu, family, relatif, keluarga, atau mungkin teman kerja kamu di company sekarang atau di kantor sebelumnya, dan mungkin current atau former manager kamu. Jadi orang-orang yang memang sudah di inner circle-nya kamu. Ini bisa appear under the section of people you may know. Oke, nah ini bisa menjadi suatu batu loncatan untuk kalian untuk mulai-mulai build your professional network at the same time, ya. Now, at the same time, kamu juga bisa mencari connection baru. Connection baru di LinkedIn itu bisa siapa aja, karena kan di Indonesia LinkedIn member sudah hampir 20 juta. Misalkan saya kepengen banget kerja di Gojek, ya, saya bisa search Gojek on linkedin.com. Dari sana saya bisa lihat orang-orang yang kerja di Gojek under the people section-nya itu siapa aja. Mungkin saya seorang mahasiswa marketing dan pengen banget kerja di marketing department-nya Gojek. Saya bisa search marketing department Gojek, saya bisa lihat head of marketingnya siapa, dan mungkin saya bisa connect dengan bapak atau ibu marketing itu gitu. Ini bisa menambah-nambah connection-nya kalian. Of course, kalian juga bisa kirim invitation request, bisa specify kenapa mau connect dengan orang itu. Oke. Now, so as I mentioned, you can share kamu itu siapa, who you are, bagaimana kamu come across the profile, atau bagaimana mereka bisa membantu kamu. Itu bisa dijelaskan di invitation-nya kamu juga. Now, other than that, LinkedIn members are 4 times more likely to get hired when referred. For example, kamu kepengen banget kerja di Pertamina gitu ya. Mungkin kalau kamu ada kenalan di Pertamina, maupun kalau tidak ada kenalan di Pertamina dan setelah kamu search dan kamu send connection request dengan orang itu di Pertamina, kamu mungkin bisa drop
request, oh saya lagi nyari kerja dan saya lihat ada job opening untuk Pertamina, bisa tolong refer nggak internally gitu. Karena even pribadi, saya bekerja di LinkedIn itu karena saya ada teman yang sudah bekerja di LinkedIn. Dan teman saya itu nanya kemarin, Fer, mau coba nggak apply untuk LinkedIn? Akhirnya ya udah nggak apa-apa gitu. Nanti terus dia bantu refer internally gitu. Oke. Now, let me just skip this. Kalau request for referral yang tadi saya bilang, kamu bisa menulis seperti ini. Ini just one of the example. Like, hi Saf, hope you are doing well. I saw that FixDex is hiring a communication specialist, and I'm very interested in applying. This role seems like a great fit for me. Would you be willing to share any information on the position or what they might be looking for in a candidate? I would like to know more. If you have any questions about my experience, feel free to ask me and etc. Okay? Now, bagaimana kita bisa lebih engage lagi dengan network kita? Salah satunya adalah menginvestasikan waktu kita dengan connection dan request. Jangan cuma connect, terus 1 tahun kemudian baru ngobrol lagi. Mungkin kita bisa coba ngobrol-ngobrol, chat-chat, dan kamu bisa kepo-kepoin postingnya mereka, kamu bisa like postingnya mereka, congratulations for being promoted, atau mungkin baru celebrate 2 years anniversary dengan My EduSoft, for example, kamu bisa congratulate Kak Dara gitu, right? Dan kamu juga bisa join grup-grup di LinkedIn. Nah, di LinkedIn itu banyak banget grup-grup, hampir 3 juta grup di LinkedIn, ya. Grup HR, grup mahasiswa-mahasiswi, grup teknologi grup, dan sebagainya. Oke, dan kamu juga bisa memberikan testimonial dan rekomendasi ke connection kamu juga, layaknya sosial media. Alright. Nah, untuk mencari pekerjaan dan internship dan sekolah di LinkedIn, salah satunya kamu bisa aktifkan badge warna hijau di LinkedIn profile foto kamu yang tulisannya open to work. Mungkin teman-teman sudah lihat sekarang ada yang namanya open to work. Itu bisa diaktifkan, jadi sekali lihat profil kamu, oh ternyata dia lagi open to work, lagi nyari kerja. Right. At the same time, kamu juga bisa proactive search for career opportunity dengan memakai LinkedIn.com search. Misalkan kamu bisa ketik Gojek, kamu masuk ke LinkedIn company page-nya Gojek, kamu ke job section-nya di sana, kamu lihat posisi apa yang lagi dibuka oleh Gojek, dan kamu bisa filter berdasarkan apakah entry level atau berdasarkan advanced level, dan juga bisa filter in terms of the department-nya dan job title-nya. Oke, nah kamu juga bisa follow company, mungkin kamu inspired by Nike atau Apple atau those big companies, kamu bisa follow. Kenapa ini penting? Especially kalau memang passionnya kamu di sana, kamu bisa keep track and get yourself up to date dengan perkembangan industri di company itu. Gitu. Ini kan akan memperluas wawasan kamu juga. Oke. And kamu juga bisa explore sekolah dan alumni-alumni. Misalkan kamu dari ITB. ITB itu kan kalau di company page-nya ada alumni section-nya. Alumni section juga kamu bisa targetin. Mungkin kamu mau connect dengan alumni-alumni ITB yang sekarang bekerja di company yang kamu impiannya kamu, dream company-nya kamu gitu. Okay, just think about the power of networking. It's very, very powerful on LinkedIn. Oke, 34 juta, lebih dari 34 juta job seekers visit LinkedIn setiap minggunya untuk mencari pekerjaan. And saya mau repeat lagi, kamu bisa show recruiter that you are open to work. Oke, dan kamu juga bisa search for career opportunity melalui keyword yang tadi saya bilang, job title, company, maupun mungkin teman-teman di sini mau kerja di Bali ya, mungkin bisa tulis lokasi Denpasar, for example. Atau mungkin fungsi-fungsi, mungkin fungsi human resource, finance, atau marketing, atau sales, depending on jurusannya kalian. Oke, dan experience levelnya juga. Now, kalian juga bisa create search alert, jadi ini istilahnya automated ya. Jadi kalian nggak perlu setiap hari
ke company page-nya mereka nungguin job posting, kalian bisa create search alert. Jadi kalau memang beneran ada posisi UI UX designer yang tiba-tiba dibuka oleh company itu, kalian akan dapat alerts-nya berupa email, for example, atau di notifikasi di LinkedIn-nya kalian sendiri. Oke? Jadi nggak perlu repot-repot. Oke? Kalian juga bisa follow company. If you like Starbucks, you can follow Starbucks to understand what they are doing. Kalian bisa explore school company page juga. As I mentioned, alumni. So di LinkedIn, kalau kalian upgrade akun personal kalian ke premium, of course ini akun berbayar ya, jadi setiap bulan ada subscription-nya, kalian bisa mendapatkan akses ke LinkedIn Learning juga. Nah, LinkedIn Learning ini sudah ada lebih dari 16.000 courses, video courses, hard skill, soft skill, dan ini videonya menarik sekali karena pribadi saya tidak merasa bosan kalau nonton video itu, dan bisa di post-post 1 menit, 2 menit, 3 menit gitu. Jadi, and you can download LinkedIn application on your handphone. Mungkin lagi on the way mudik, mungkin minggu depan mau mudik balik ke kota lain, kalian juga bisa nonton LinkedIn Learning lewat handphone dan sebagainya. Dan juga bisa posting-posting juga di LinkedIn. Ya, yeah. So of course LinkedIn Learning ini membantu untuk mendapatkan in-demand skill, karena memang kan courses-courses di LinkedIn itu up to date sesuai dengan pergerakan talent-talent movement di dunia dan keperluan skill di dunia. Mungkin ke depannya skill ABC diperlukan untuk seorang software engineer, dan LinkedIn akan rilis courses-courses itu di LinkedIn Learning. Jadi kalian bisa mengikuti, udah prepare istilahnya. Ya. Now, under privacy setting, kalian bisa merubah language. Kalian lebih prefer bahasa Inggris, kalian bisa change the language to English and maybe some European language, for example. Or you can also control your notification preference. Ada mungkin notifikasi-notifikasi yang kalian prefer tidak mau diterima atau tidak mau lihat, atau mungkin ada post-post yang kalian nggak mau lihat, kalian bisa control under setting and privacy setting. Okay, now so that is basically the end of my presentation. I would follow with some questions first from all of you. Halo Kak Fernando, aku Anita, mau nanya nih Kak, kalau misal kita udah terkonek dengan suatu petinggi perusahaan gitu, terus kita tertarik untuk bekerja di perusahaannya dia, bisakah kita kayak menjalin relasi lagi gitu dengan dia lewat LinkedIn? Karena sebelumnya pas awal-awal connect ke dia, aku asal connect aja gitu, karena kan belum tahu ternyata kalau cara connect yang profesional tuh ya harus lewat send message gitu, minta izin dulu gitu Kak. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya memang kan kalau tujuan untuk nyari kerja itu ya pengen dapetin interview ya. Jadi kalau kamu tahu siapa yang posting job itu, let's say yang posting itu Kak Dara, dan kamu sudah connect dengan Kak Dara, ya kamu nggak apa-apa jujur aja, kamu bilang, "Hi, I'm Anita, I'm a final year student from University ABC. I saw a really exciting job opportunity yang lagi dibuka, and here is my CV, atau I would love to know more about the role. Let me know how I can be of assistance." Mungkin ada dokumen yang aku bisa share, and look forward to having a conversation. Jadi at the end ada call to actionnya. Call to actionnya maksudnya apa sih yang kamu mau dapetin dari dia gitu. Apakah kamu mau ngobrol, apakah kamu mau dilirik CV-nya, atau kamu cuman pengen mendapatkan Zoom discussion atau Zoom chat. Nah, itu I leave it to you, Anita. Yeah. So actually not everyone will send a invitation message. Kadang cuman connect aja. It's okay if you have not send an invitation message. Tapi kalau ada waktu, mungkin bisa coba tulis 1 atau 2 kalimat. Kenapa kamu mau send invitation request? Karena kalau saya sebagai recipient, saya melihat message itu,
saya akan ngerasa lebih enak gitu, lebih respected gitu. Okay? Right. So I hope that answers your question, Anita, and I will quickly move to Dian Setiawan. What is your question? Kak, saya mau tanya kan di LinkedIn itu kan kayak kadang itu banyak kayak akun palsu gitu, Kak. Nah itu kalau misalnya ngadepinya gimana? Terus kan kemarin itu kalau nggak salah kan saya juga lihat ada yang kabar itu kalau di LinkedIn itu akunnya itu palsu tapi fotonya itu kayak asli, soalnya fotonya katanya dari dibuat pakai AI atau sejenisnya itu. Itu kalau dari LinkedIn-nya itu ngadepinya gimana? Kan kita sendiri nggak tahu itu palsu apa enggak. Yeah, it's a very good question ya. Memang LinkedIn visi misi kita juga mau menjadikan social media platform yang sehat ya, jadi yang aman dan secure. Kebetulan banget 3 tahun berturut-turut LinkedIn is the most trusted social network. Kenapa? Karena kita ada tim security yang patroli, yang take down fake profile, yang nggak cuma take down, even orang yang ngepost konten-konten yang tidak sesuai dengan directionnya social media layaknya ya, konten-konten yang mungkin suicidal, konten-konten yang negatif, itu kita ada tim yang take it down. So itu salah satu cara LinkedIn menanggapi insiden-insiden seperti ini. Nah, sebagai user, for example, dan mungkin Kak Dara dan teman-teman di sini, kalian juga bisa report fake profile itu. Ada linknya, kalian bisa Google aja, report fake profile on LinkedIn. Ada email atau ada portalnya di mana kalian bisa masukkan, oh profile ini kayaknya nggak benar, profile ini kayaknya konten yang mereka share itu tidak berfaedah atau mungkin negatif atau racist, itu kan tidak sesuai dengan culture-nya LinkedIn. Nah, itu kita bisa sebagai user mengambil proactive approach untuk report fake profile itu. Jadi ada 2 cara. Satu, LinkedIn sendiri akan patroli untuk cari tahu abnormality profile itu dan akan di take down. Kedua, dari segi user bisa proaktif untuk report profile itu. Kalau untuk profil LinkedIn, saya akan mengambil Reynaldi Galuh Mulyana karena paling pertama yang share ya, first come first serve. Tapi sebelum itu saya mau mengundang Laurencia Tania dulu. Ada pertanyaan, coba boleh ditanya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Oke, sebelumnya nama aku Lauren, izin bertanya melanjutkan dari yang pertanyaan Dean tadi. Sebenarnya dari pengalaman aku juga pernah dia request connect ke aku dan di profilnya mengaku sebagai petinggi salah satu bank di bank negeri di Indonesia. Sebenarnya pas aku lihat profilnya agak fishy, jadi apa ya, mungkin ada saran dari Kak Fernando juga. Orang-orang kan kita juga nggak tahu ya Kak, dia niatnya mungkin buat apa gitu. Misalnya ini juga berguna buat HR juga, karena juga orang-orang yang malsuin universitas, malsuin magang, dia pernah magang di mana atau dia sekarang kerja di mana, itu banyak gitu. Itu mungkin dari Kak Fernando, apakah ada tips? Boleh. Untuk menjawab pertanyaan kamu, biasanya the first thing I will look out for is company-nya mereka. Nah, kalau saya ini kan saya memang sudah mengasosiasikan profil saya dengan LinkedIn. Ini salah satu cara kamu bisa tahu bahwa apakah mereka benar-benar petinggi yang benar atau tidak gitu ya. Biasanya sih kalau mereka bohong, mereka nggak mungkin mengasosiasikan diri mereka dengan company ini gitu. Tapi ada berapa persentase di mana mereka berani juga gitu kan. Menurut aku kamu lebih rajin lagi review profilnya dia. Lihat employment history-nya dan lihat aktivitasnya dia. Kayak seperti saya di sini, kamu bisa lihat setiap berapa hari saya post dan sebagainya. Ini kan juga bisa indikasi bahwa apakah benar orang-orang ini create the profile untuk to harm other people atau memang beneran ini profile otentik gitu. Nah, of course selebihnya I leave it to you Lauren untuk use your gut feel. Kalau memang dari sana kamu ngerasa ini orang tuh kok nanya pertanyaannya yang agak personal ya, mungkin nanya alamat gitu-gitu. Nah, itu kan dari sana kamu juga udah tahu kayaknya nih
nggak benar gitu. Jadi ya namanya juga sosial media, there is only so much we can control. Mungkin dari depan kelihatannya profil benar tapi niatnya buruk, kita pun nggak tahu. Nah ini mungkin Laurencia dan teman-teman di sini juga bisa lebih hati-hati aja, memakai instingnya sendiri juga. Layaknya di Facebook atau di Instagram kan banyak juga fake profile. Ya seperti itu sih cara menghadapinya sih basically gitu ya. Kak Fernando, sorry aku mau nanya lagi. Kebetulan lanjutin yang tadi pertanyaan Kak Laurencia tadi, aku pernah baca-baca ya, ternyata emang banyak oknum-oknum jahat di LinkedIn gitu, yang sering ngasih lowongan kerja palsu, terus juga bahkan aku pernah baca di salah satu media sosial, dikabarin kalau di LinkedIn itu ada salah satu petinggi perusahaan ternama yang ngadain open recruitment, tapi justru si calon rekrutmen itu dilecehkan, Kak. Itu apakah si LinkedIn itu bisa ngebantu juga buat ngeblok orang itulah supaya nggak perlu profilnya dari LinkedIn lagi? Karena kan itu udah bener-bener meresahkan banget kan, Kak. Betul, betul. I mean, first of all, thank you so much for highlighting this. Definitely profile ini bisa di-report. Dan from our LinkedIn internal team, kita akan take action. Take actionnya itu biasanya kita akan take down the profile. Basically. Of course, kita juga menghimbau bantuan-bantuan dari publik untuk report-report profil itu. Gitu. Karena kan dari segi teknologi juga agak susah ya nangkap profil kayak gitu. Unless memang sudah ada pengalaman pribadi. Which is percakapan-percakapan itu kan bisa di screenshot. Nah, pas di report itu bisa ditunjukkan sebagai bukti. Seperti itu. Gitu. Oke? Kalau boleh tahu, kira-kira proses kayak gitu berapa lama, Kak, setelah di-report, Kak? It definitely takes time karena kan 800 juta LinkedIn member around the world. Ya, kasusnya, insidennya nggak cuma di Indonesia. Ya, we are speaking about 200 countries around the world. Gitu. So it definitely takes time. Pasti ada queue number-nya in a sense, basically. So that's what I can say. Ya, aku nggak bisa nentuin, dalam waktu 24 jam gitu. Tapi technically within 3 to 4 days, you should receive a reply from LinkedIn. Gitu. Okay? Ya. Yeah. So, I will move on to the bedah profile dulu ya. Sebelum aku, kebetulan banget Renaldi, aku tadi coba buka profilnya kamu nggak muncul. If that's the case, mungkin aku coba buka profilnya. Okay, cool. I like the fact that Sarah ada foto dan juga ada cover picture di sini. Cover picture sebenarnya nggak compulsory ya, tapi ini Sarah sendiri sudah customize, ada namanya dia sendiri gitu, which is great. Dari segi foto, maaf kalau boleh saya zoom, ini fotonya resolusinya agak pecah sedikit ya. Jadi mungkin bisa cari image resolution yang lebih tajam. And mungkin dari proporsi muka bisa diperbesar sedikit karena jangan terlalu menunjukkan proporsi badan. Jadi lebih ke muka. Kenapa? Kalau saya melihat profil Sarah lewat handphone, kalau mukanya lebih kecil, di handphone lebih kecil lagi. Gitu. Jadi always remember that. Tapi so far dari segi attire, segi busana, segi background ini udah oke. Cuman lightingnya udah oke. Cuman agak pixelated aja. Agak grainy. Oke. Now, so currently independent study di MyEdusoft. Oke. 223 connection. Nah, of course, connection is very important in any social media. Kalau kamu bisa bikin weekly goal, misalkan setiap minggu mau menambahkan berapa connection, dan connectionnya juga nggak sembarangan ya, maksudnya memang dipilih-pilih yang bisa ngebantu untuk career atau professional identity-nya kamu atau professional life-nya kamu ke depannya. Itu kamu bisa coba meningkatkan lagi the number of followers-nya kamu. Okay? Now, I like the fact that kamu lumayan aktif, beraktivitas di LinkedIn. 2 hari yang lalu kamu congratulations Del, and keren banget gitu-gitu. Nah, di sini saya bisa lihat juga kan. Jadi at least kalau sebagai seorang recruiter, saya bisa lihat, sebenarnya Sarah ini lumayan aktif gitu. Profilnya nggak cuma dibuat tahun 2020 terus udah gitu kan. It shows that she actually cares
for her own identity, her own branding. And this is really important. Nah, di sini kalau aku lihat activitiesnya Sarah, kadang dia ada like the post, ada like juga, kadang dia komen the post. Nah, di sini kalian juga teman-teman bisa share juga ya, bisa share the post. Terus Sarah juga like lagi postnya di sini. Mungkin ada yang lagi open for business atau open to work, kamu bisa reshare, bisa bantu. Oh, ada teman saya lagi nyari kerja di sini-sini gitu. Kalau ada opportunity bisa reach out langsung ke Hari Gideon gitu. Nah, itu that's another way of engaging dengan networknya kalian juga. Oke. Nah, saya kembali ke profilnya Sarah. Under experience, ini teman-teman, I like this because kronologinya ini benar. Ya, Februari 2022 sampai present gitu. Nah, pas Agustus sudah selesai, ditulisin juga Agustus 2021 udah selesai gitu. Like-nya pekerjaannya kalian, kalau selesai bulan Mei ya tulisin bulan Mei selesai. Terus masuk lagi bulan Juni yang baru. Jadi kronologinya benar gitu. Nah, of course kita juga mau tahu pas di SMPN 7 itu Sarah freelance multimedia designer itu kerjanya ngapain aja. Nah, di sini Sarah juga sudah pakai bullet point. Jadi gampang dibaca gitu ya. Kita kan kadang orang nggak punya terlalu banyak waktu untuk baca terlalu banyak kata-kata atau kalimat-kalimat. Jadi bisa di breakdown sebagai bullet point seperti ini. Oke, kamu bisa tekankan lagi Sarah your latest experience which is under independent study ini. Karena biasanya yang paling banyak dilirik itu pengalaman paling terakhir. Oke, the latest experience. Oke, now education di sini kamu bisa nambahin misalkan kamu double degree atau pernah dapetin award atau GPA-nya kamu 3,95 itu bisa ditambahin di sini. Atau mungkin aktivitas kurikuler kamu yang kamu banggakan ya di UPR ya, Universitas Palangkaraya, itu kamu bisa masukin juga di sini. License dan certification ini bagus, kamu udah masukin. Jadi sebagai recruiter saya lihat, oh sebenarnya Sarah ini ada project management skill juga, sudah disertify lagi gitu. Nah, di skill ini Sarah kamu bisa nambahin lagi. 6 skill ini terlalu dikit ya. Karena kan skill ini nggak cuma hard skill. Nah, kayak time management ini, public speaking ini kan soft skill. Nah, saya yakin Sarah mempunyai lebih dari 6 skill ini. Oke. Dan skill ini bisa di-endorse oleh connection-nya kamu. Of course, the more connection you have, the more people will endorse. Endorse maksudnya di-like skill-nya. Jadi mereka setuju bahwa let's say Sarah itu bagus di graphic design. The more people endorse skill-nya kamu, itu akan jadi top 3 skill-nya kamu. Nanti ada nomor-nomornya. Nomornya itu berupa sudah berapa banyak yang sudah endorse skill-nya itu. Gitu. Oke, honors dan awards, ini penghargaan-penghargaan, language, English, Indonesian, organisasi yang Sarah sudah ikut, dan mungkin Sarah kalau bisa ditambahin lagi volunteer experience-nya kamu. Mungkin kamu pernah volunteer di Red Cross Association, itu bisa dimasukin karena ini memberikan warna lebih banyak warna lagi ke profilnya kamu. Jadi seorang Sarah ini nggak cuma pintar untuk desain atau marketing atau multimedia, tapi memang seorang yang mempunyai jiwa sosial juga di luar gitu. Nah, recruiter tuh suka lihat-lihat kayak gitu. Oke. Dan yang aku nggak lihat, yang belum aku ngobrolin ini about section-nya. Oke. Dan juga headline-nya di sini. Headline-nya kamu misalkan lagi nyari career opportunity, kamu bisa nambahin juga open for opportunity, internship opportunity, kamu bisa nambahin di sini. Kalau about section-nya ini, kamu bisa menunjukkan who you are as Sarah on a personal level, school-wise, and aspirasi kamu apa. Nah, ini kamu bisa nambahin lagi di about section. Jadi orang baca tuh, oh, oke, saya tahu Sarah ini sebenarnya seorang independent study di Maedusoft, kuliah di UPA, passionnya di sini, mau nyari kerjanya di sini. Nah, itu menurut aku lumayan powerful. Oke, selain itu, last but not the least, untuk activity, kamu juga bisa share artikel yang kamu passionate, yang menurut kamu
berfaedah untuk connection-connection yang kamu. Nggak cuma share artikel, kamu bisa share picture, mungkin motivational quote. Mungkin kan kita banyak yang Monday blues ya. Kalau Monday suka capek kalau kerja atau sekolah, kamu bisa share motivational quote. Atau mungkin kamu juga bisa share video. Ya, I think that is very interactive. Tapi share juga kamu bisa tulisin 1 atau 2 kalimat about the thing that you are sharing. Dan mungkin kamu bisa buka, open it as a discussion. Kamu bisa tag connection kamu. What do you think, Fernando? Terus kamu tag Fernando di postnya kamu. Nah, dari sana itu kan, itu encourage interactiveness di LinkedIn profile. The more people comment, like, the more people know you, the more connection you have, the more powerful your profile will be. Okay, Sarah? I hope that helps with you improving your LinkedIn profile. Oke, sip. Thank you Kanando atas reviewnya. Ini tadi juga jadi pembelajaran ya untuk aku pribadi. Terima kasih juga Sarah udah jadi volunteer pertama tadi yang drop. Mungkin teman-teman yang lain boleh saling connect. Selanjutnya kita, apakah Kanando mau memperlihatkan satu profil lagi atau kita move on ke pertanyaan? I think aku bisa review satu profil lagi. Nanti saya akan menjawabkan pertanyaan dari Zafira. Ya. Sip. Profil siapa nih yang mungkin? Oke, mungkin aku coba Renaldi lagi ya. Oke, thank you Renaldi. Akhirnya kelihatan mukanya kamu. Seperti yang tadi saya share untuk Sarah, ya kamu tahu lah ya, ini proporsi mukanya terlalu kecil. 2/3 dari lingkaran ini bisa ke mukanya kamu. Dan kalau bisa cari background yang lo agak blur-blur ya, karena ini saya masih bisa baca tulisan-tulisan di background di sini. Gitu ya. Jadi ini istilahnya fokusnya nggak ada ke muka kamu gitu. But I like your smile, very friendly, very personal. Ya kamu mungkin either you can improve on this photo or you can find a new photo. So far dari lighting dan segi ketajaman, I think is okay. Ya. Okay. Content creation, data science, this is great. So at least aku ada gambaran seorang Renaldi itu seperti apa gitu. Kalau aku lihat di sini, kamu sudah ada 636 follower. Yang seperti tadi saya bilang ke Sarah, ya coba bisa ditingkatkan lagi koneksi kamu seperti yang tadi saya share. Oke. Nah, aku lihat about section-nya di sini. Ini kamu bisa nulis sebagai first person gitu ya, Ray. Kamu bisa I am gitu, I. Kamu pakai I. Karena di sini kamu menulis sebagai third person, right? Ray is someone, Ray is something. Okay. Now, experience juga kalau bisa dijadiin point form, that will be great. Seperti ini, this is great. The team website jurusan ini okay. Dari segi kronologinya juga, kalau memang masih menjadi tim website jurusan, ini present berarti oke. Tapi kalau memang udah selesai, proyeknya kamu mesti put a stop. Oke? Jadi tulis durasi yang tepat. Tim pejuang pemuda dan sebagainya. Education. Nah, di sini nih, Rinaldi ternyata anak pinter ya, grade 4 tuh di sini. Jadi kan kalau dari seorang recruiter ngelihatnya, aduh pinter nih orang gitu ya, pengen di-approach gitu. Aktivitasnya vice chairman gitu ya, kan nggak semua orang bisa jadi vice chairman, OSIS gitu ya. Volunteering. Nah, ini nih volunteering, public relation, Master of Ceremony, co-trainer, banyak banget ini volunteernya, 14, lebih dari 10 volunteer di sini. Ya, mungkin yang kurang dari profil ini, skill-nya bisa ditambahin, 1, honors dan awards-nya ini udah oke banget, language-nya juga udah masuk, organisasi yang dia follow juga udah ada, interest-nya dia juga udah masukin OJK dan sebagainya. Kalian coba bisa kutak-atik lagi, ada featured section. Featured section ini, nah ini di sini. Mungkin untuk Sarah juga, kamu kan juga orang-orang desain-desain ya. Featured section ini istilahnya Hall of Fame-nya kamu. Mungkin ada kerjaan-kerjaan kamu yang nggak mau kamu highlight. Misalkan PDF, JPEG,
atau mungkin video gitu ya, kamu bisa masukin ke feature section di sini. Seperti kalau di Facebook kan ada namanya featured highlights di sana, atau Instagram itu kan kamu bisa save Instagram story-nya kamu sebagai featured. Ini di LinkedIn juga bisa. Nah, jadi sekali orang ngelihat ini, apalagi kalau murid-murid desain, layaknya design student itu kan banyak kerjaan desain, kerjaan visual, itu enak banget kalau dilihat kerjaan yang bagus-bagus gitu. Alright, other than that, coba lebih sering bersosialisasi aja, karena the last post itu 2 minggu yang lalu. Ya jangan sering-sering juga, mungkin kalau lagi sibuk seminggu 2 kali, 3 kali posting di LinkedIn, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sebulan sekali gitu kan, namanya juga social media. Oke, I like the fact that you have the cover foto di sini juga, tapi fotonya Renaldi agak sedikit blur. Kalau saya zoom di sini, mungkin bisa coba reconsider lagi. Apakah mau diperbaiki fotonya atau mencari cover picture yang baru. Ya, okay. I hope that helps. And now I will invite Zafira. I know you have a question. Yeah, so over to you, Zafira. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Kak. Jadi pertanyaan saya yang pertama, saya itu kan pengalaman kerjanya itu lumayan banyak, Kak. Cuman terbilang banting setir sejak 3 tahun yang lalu. Dan sekarang itu lagi fokus untuk membangun karir sesuai dengan bidang pekerjaan yang terakhir, yaitu sebagai social media spesialis. Nah, pertanyaan saya, ketika dimunculkan di LinkedIn itu, apakah cukup pengalaman saya yang terakhir ini, ataukah semua pengalaman pekerjaan dimasukkan di sana? Mengingat tujuan karir saya itu masih di posisi seperti posisi yang sekarang. Tuh. Yang kedua, saya kan bekerja di bidang digital marketing agency, sehingga banyak klien yang sudah dipegang. Jadi istilahnya kayak jadi sosmed spesialisnya di beberapa perusahaan gitu, Kak. Nah, itu cara mencantumkan di LinkedIn-nya seperti apa gitu. Terima kasih. Ya, thank you. Menurut saya nggak ada salahnya kamu masukin semua employment history-nya kamu, karena even dari data LinkedIn ya, skill is the new currency ke depannya, di mana skill-skill itu lebih dilirik daripada akademik, lulusan mana, kuliah di mana, karena dengan perubahan talent ekosistem sekarang, ya perang talent war is very real sekarang, nggak cuma di Indonesia. Dan company mau cari talent-talent yang nggak cuma mempunyai skill A, tapi mau cari yang punya skill A, skill B, skill C, skill D, skill E, gitu. Nah, kalau mungkin dulu kamu kerja di posisi A, terus kamu pindah ke posisi atau industri atau fungsi yang berbeda, B, nanti ke C, ke D, kamu bisa coba cari common thread-nya. Common thread itu transferable skill-nya yang common itu apa? Mungkin project management, graphic design, mungkin for example. Itu kan common. Setiap pekerjaan yang kamu lakukan itu memerlukan skill itu. Jadi ada transferable skill-nya. Ya mungkin oleh karena itu juga kamu bisa loncat dari A ke B ke C ke D gitu kan. Jadi ada common denomination-nya. Nah, untuk mencantumkan di LinkedIn itu kan ada summary section, ada about section. About section itu kalau kamu pintar milih-milih kata-kata, bikin narasi, kamu bisa bikin suatu naratif yang menunjukkan bahwa kamu itu bukan kamu loncat-loncat pekerjaan, tapi di sisi lain itu kamu dengan adanya experience ABCD ini, kamu punya skill ABCD EFG, dan kamu bisa package menjadi suatu story, dan itu menjadi professional brandnya kamu yang kamu bisa jual ke luar gitu. Of course, kalau kamu mau lebih taktikal, kamu bisa mendirect story-nya kamu ke aspiration-nya kamu. Misalkan kamu mau menekuni social media, right? Dari sana mungkin kamu sekarang udah tahu seorang social media specialist itu top skill-nya itu ABCD itu apa. Nah, dari kamu merangkumkan
pengalaman kamu bisa coba di angle supaya lebih masuk ke social media gitu. Nah, ini of course mesti pintar-pintarnya kamu nulis-nulis summary juga basically. Tapi to answer your question, nggak ada masalah sih untuk mencantumkan pengalaman-pengalaman kamu yang mungkin kayak saya pribadi aja. Saya dulu diploma arsitek 3 tahun, lalu saya bekerja sebagai 3D modeling designer, terus lanjut lagi sekolah komunikasi, public relation dengan digital media. Setelah itu, saya bekerja di marketing komunikasi. Setelah marketing komunikasi, sekarang saya bekerja di sales, which is di LinkedIn. Itu personal story saya. Saya memang udah pindah-pindah. But the good thing about what happened in my professional life is that aku sudah pernah mengalami, menerapkan, acquire skill-skill yang mungkin kalau ada teman kamu yang dari dulu sampai sekarang tuh di banking aja gitu ya, skillnya tuh cuma itu aja gitu. So ini sesuatu yang bisa saya banggakan juga gitu. Tapi of course at the end of the day ya kamu mesti tahu prioritasnya kamu apa ke depannya. Apakah memang ini menjadi suatu bidang atau jalur yang kamu mau menekuni gitu. Kalau benar-benar this is your passion, you stick to it and you do your best in that particular direction ke depannya. And jangan kecewa kalau apa yang kamu pelajari di universitas itu tidak diterapkan di pekerjaan di luar seperti saya. It's real because sometimes kita tidak tahu jalur hidup kita seperti apa. Kadang kita anak desain tapi kok jadi akuntan ya gitu ke depannya. Itu nggak apa-apa. It's okay, it's normal. It happens to me, it happens to a lot of people. What it's more important is bagaimana kamu menanggapi kendala-kendala hidup profesional dan personal. Bagaimana kamu mempunyai growth mindset. Mindset yang mau terus belajar, memperbaiki diri, dan sebagainya. Itu sih menurut aku yang lebih penting. Okay, yeah. So back to Sabrina, Benita. Oke Kak, izin nanya Kak mengenai lisensi and certification yang ada di LinkedIn. Kayak seperti yang kita tahu itu kalau sekarang itu kan banyak kursus-kursus online yang buat nambah pengetahuan gitu Kak. Nah setelah nyelesain suatu task gitu kan mereka itu ngasih sertifikat gitu Kak. Nah pertanyaan saya itu sertifikat yang mereka kasih itu bagusnya dicantumin di lisensi and certification or di bagian kursus yang di bawah Kak. Soalnya kan yang di certification itu dia lebih ke highlight. Kita bisa nyantumin yang ngeluarinnya lebih terlihat gitu. Sementara di bagian kursus yang di bawah itu kita kayak nyantumin only namanya aja, nama kursusnya aja gitu Kak. Dan sementara untuk yang saya pernah tahu gitu, lisensi sama certification yang harus dicantumin di LinkedIn itu harus dari instansi yang kayak like Microsoft gitu Kak. Bagusnya gimana ya Kak? Kalau ideal kamu taruh di under license and certification karena kan itu kamu bisa memberikan informasi yang lebih detail dan orang-orang di luar tuh suka baca informasi yang lebih detail. Jadi kesannya certificationnya bukan yang kaleng-kaleng ya. Jadi orang tahu ini beneran certified by which institution. But to answer your second question, yes, mungkin ada beberapa institusi yang kamu search itu nggak keluar ya pas under the license. So that's okay, kamu masukin aja under the course di bawah gitu. Even kalau nggak ada, kalau beneran nggak penting ya nggak usah dimasukin sih menurut aku gitu. Jadi ngambil yang penting-penting aja gitu. Okay, ya. I think Dara, we still have time for I don't mind one more question. Yeah, mungkin just on the last question. I know Dian, you have asked question, but I think you are the only one having question right now. So back to you again, Dian. Iya Kak, saya mau tanya kan di link ini tuh kan ada yang masalah tes kemampuan di link ini tuh kan Kak. Nah itu kalau Nah itu kalau misalnya contoh itu kalau kita ngambil terus kita gagal itu gimana Kak? Maksudnya bisa retake tidak
terbatas atau ada batasnya itu, Kak? Soalnya ya ragu-ragu, Kak. Iya, bisa diulang sih. So that's a good question. Jadi gini teman-teman, kalau kalian masukin skill di LinkedIn yang tadi kita lihat profilnya Sarah dengan profilnya Renali, sebenarnya ada skill assessment quiz ya di atas, di mana misalkan saya ngaku-ngaku saya bisa Adobe Photoshop. Di sana pas skill assessment quiznya itu ada memang quiz yang udah dibuat untuk ngetes apakah beneran menurut saya bisa gitu Adobe Photoshop. Ya menurut saya sih quiznya nggak berat-berat ya, nggak sampai terlalu susah yang bisa fail gimana. Aku nggak bilang ini penting banget sih dengan skill assessment quiz, tapi kalau kamu punya waktu ya untuk self learning juga kan, jadi kamu tahu juga tahap keterampilannya kamu tuh sampai kemana gitu kan. Tapi not to worry, I don't think it should be it should be the least of your concern. Kamu jangan terlalu merisaukan itu gitu. In fact kalau kamu nggak buat quiznya pun nggak apa-apa. Kita nggak di penalize gitu ya. Oh ini nggak benar nih, kan dia nggak ngambil quiznya nih, bohong ini, bisa data analytics tapi nggak ngambil quiz, nggak. It's just untuk biar kamu lebih confident aja, lebih sure aja. Oh ya beneran nih, aku bisa budgeting skill, for example, Adobe Photoshop dan sebagainya gitu. So bisa diulang. So in case mau ulang-ulang terus, ikutin quiznya. So that's fine. Gitu. Ya. Yeah. So over to you, Dara. Oke, thank you so much Kanando sudah memberikan materi yang menarik, tadi juga udah interaktif. Teman-teman terima kasih udah banyak yang bertanya. Mungkin tadi pertanyaan dari Dean merupakan pertanyaan penutup ya dari sesi masterclass kali ini.